Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya tertarik membahas satu saham yang mana laba pada Q1 tahun 2025-nya mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari yang awalnya 5.326 naik menjadi 5.380 dan hal itu menyebabkan laba jika dianalisasikan mengalami kenaikan dari yang awalnya 21.464 menjadi 21.522. Dan sebagai informasi, kinerja di Q1 tahun 2025 ini merupakan kinerja terbaik setidaknya sejak tahun 2017 yang bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Nantinya kita akan bahas juga dari sisi dividennya karena angkanya cukup menarik. Oke, selanjutnya kita lihat dari rasio keuangannya. Gross profit margin 58,8% dengan net profit margin 32,19%. Net income-nya growth 1% quarter year on year. Untuk tawaran dividen yieldnya sekitar 8,9% yang terakhir dibagikan di tahun 2025. Nanti kita akan hitung lagi untuk proyeksi tahun 2026. Nah, ini merupakan historical pembagian dividennya. Bisa kamu lihat, saham ini membagikan dividen dengan angka dividen per share yang relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tentunya hal ini akan berbanding lurus dengan pencapaian labanya. Setidaknya sejak tahun 2009 hingga tahun 2025, kamu bisa lihat terkait perkembangan dan pertumbuhan angka dividen per share-nya. Ingat, harus disesuaikan lagi dengan stock split yang pernah dilakukan oleh perusahaan ini. Nah, ini merupakan grafik harga sahamnya, sempat di angka 6.000 tapi kini di angka 4.200 saat video ini dibuat. Pada tahun 2020 pernah turun hingga di bawah angka Rp2.000, tapi pernah juga naik di angka di atas 6.000. Ini merupakan hal yang menarik. Dengan pencapaian laba sebesar itu, saham ini hanya dihargai dengan PBV di bawah 1 kali alias 0,93 kali. Dulunya harganya bisa angka-angka PBV 1,8 kali, tapi pernah juga turun di bawah PBV 0,73 kali. Nah, dengan PBV 0,93 kali ini, perusahaan sebenarnya memiliki rata-rata PBV 1,2 kali. Coba kamu cari perusahaan mana yang memiliki laba puluhan triliun, tapi PBV-nya hanya 0,93 kali. Silahkan kamu telusuri lagi. Nah, saham yang kita bahas adalah saham BBNI, di mana dalam 1 tahun terakhir masih turun 13%. Saat video ini dibuat berada pada angka 4.200. Nah, sekarang mari coba kita bahas dari dua aspek. Yang pertama range PBV, yang kedua adalah dari sisi proyeksi dividen. Pertama dari aspek range PBV-nya. Ini merupakan informasi di laporan keuangan Q1 tahun 2025, yaitu ekuitas dan lebar saham beredar. Apabila kita membagikan dua hal ini, maka akan diperoleh modal per lembar sebanyak 4.517. Dengan membagi harga saham 4.200, akan ditemukan PBV 0,93 kali. Angka ini cocok dengan grafik PBV yang kita lihat. Nah, sekarang, jika saya menggunakan range 0,5 sampai 1,54, maka jika harganya naik ke angka 1,54 kali, artinya BNI ini berpotensi ke angka 6.956 atau ada kenaikan 65%. Tapi sebaliknya, jika harga sahamnya turun ke angka PBV 0,5 kali, harga sahamnya bisa ke angka 2.258 atau minus 46%. Sekarang kita lihat dari sisi grafik PBV-nya. Nah, angka 1,54 kali ini merupakan plus 1 standar deviasi yang mana pernah dicapai oleh perusahaan di tahun 2024, tahun 2019, dan sebelumnya. Nah, sedangkan angka 0,5 kali ini hanya pernah tercapai di tahun 2020 saat terjadinya krisis. Menurut kamu bagaimana? Manakah yang lebih berpotensi terjadi di masa depan? Apakah ke angka PBV 1,54 kali ataukah turun ke angka PBV 0,50 kali? Nah, selain itu mari kita bahas dari proyeksi dividen. Seperti yang kita bahas tadi, dividen terakhir dibagikan di tahun 2025 dengan angka 374,06 per lembar saham. Nah, apabila kita asumsikan berdasarkan data yang ada ini, jika kamu lihat dengan angka Q1 tahun 2025 yang dianualisasikan, maka akan diperoleh laba setahun yaitu 21,5 triliun, yang mana mengalami kenaikan dari 21,4 triliun rupiah. Dan artinya ada pertumbuhan sekitar 0,3% jika diproyeksikan. Ingat, ini hanya proyeksi dari kinerja Q1 tahun 2025. Memang masih terlalu dini untuk melihat laba setahun karena kita harus menunggu kinerja Q2 hingga Q4-nya. Tapi dengan proyeksi ini, kamu bisa memiliki gambaran kira-kira bagaimana prospek dividen ke depannya. Nah, apabila kita asumsikan payout rasionya tetap, maka potensi ada pertumbuhan dividen dari 374 menjadi 375. Dengan kata lain, ada proyeksi pertumbuhan dividen
Dan ada juga proyeksi pertumbuhan dividen yield-nya menjadi 8,9%. Angka 8,9% ini tentu sangat menarik, apalagi untuk saham-saham big caps seperti Bank BNI ini. Kamu tentu tahu biasanya dividen yield hanya berkisar di angka 3-5%. Tapi pada tahun 2025 ini kita melihat adanya peluang, yaitu memperoleh dividen yield yang jauh lebih besar. Nah, berhubung laporan keuangan Q1-nya sudah terbit, mari coba kita lihat sekilas untuk mendalami keuangan Bank BNI ini. Ini merupakan informasi laporan keuangan per 31 Maret tahun 2025 PT Bank Negara Indonesia yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya yang tidak mengalami banyak perubahan, turun tipis dari 13,7 menjadi 13,4 triliun rupiah. Nah, sekarang mari kita lihat untuk penyaluran kredit perusahaan. Kita lihat berapa banyak kreditnya, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Dari data ini kamu bisa lihat total pinjaman yang diberikan mengalami penurunan dari 775 menjadi 765. Dari sisi cadangan kerugian mengalami kenaikan dari 38,6 menjadi 39 triliun rupiah. Nah, dengan hal itu menyebabkan total kredit yang disalurkan secara neto mengalami penurunan dari 737 menjadi 726 triliun rupiah. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi liabilitasnya. Total simpanan nasabah mengalami kenaikan dari 805 menjadi 819 triliun rupiah. Dan hal ini tentu akan berdampak kepada kinerja perusahaan dari sisi laba ruginya. Dan terkait hal tersebut nanti kita akan lihat dengan lebih detail. Bagaimana dari sisi ekuitas perusahaan? Bisa kamu lihat, mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya dengan angka 121 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Total ekuitas yang dapat didistribusikan mengalami kenaikan dari 162 menjadi 168 triliun rupiah. Nah, sekarang bagaimana dari sisi laba ruginya? Pendapatan bunga mengalami kenaikan dari 15,8 menjadi 16,7 triliun rupiah. Begitu juga dengan beban bunganya. Tapi karena secara nominal pendapatan bunga jauh lebih tinggi, maka terjadinya kenaikan pendapatan bunga bersih dari 9,39 menjadi 9,83. Nah, ada catatan penting juga di sini, yang mana pada tahun 2024 memiliki nominal yang cukup besar. Tapi ingat, begitu juga dengan pendapatan premi, sehingga pendapatan premi dan hasil investasi bersih sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kita akan bahas dari sisi pendapatan operasional lainnya. Dan sebagai informasi juga, ternyata adanya kenaikan dari pendapatan asuransi bersih. Untuk pendapatan operasional lainnya, kamu bisa lihat di sini terjadi sedikit penurunan untuk provisi dan komisi lainnya. Yang mana jika kita total pendapatan operasional lainnya sebenarnya mengalami sedikit kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Dari 5,06 menjadi 5,08. Untuk komponen penting di laporan perbankan, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mengalami sedikit kenaikan dari 1,74 menjadi 1,75. Untuk beban operasional lainnya, total beban operasionalnya juga naik dari 6,6 menjadi 6,9. Kesimpulannya apa? Laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan meskipun tipis dari 5,32 menjadi 5,38 di Q1 tahun 2025. Kamu bisa lihat rinciannya berdasarkan tampilan yang ada ini dan berbagai pembahasan yang tadi sudah kita bahas. Tentu saja BNI meskipun labanya hanya naik tipis, pada intinya masih menghasilkan kenaikan laba. Entah itu kenaikan laba yang signifikan ataupun kenaikan laba yang tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan periode sebelumnya, pada intinya BNI masih mencetak kenaikan laba. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kedepannya saham ini masih memiliki prospek yang menarik? Jika iya, mungkin harga saat ini bisa kamu pertimbangkan untuk dilakukan analisa dan melakukan pembelian secara bertahap. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Setidaknya kita bisa belajar dari pengalaman di tahun 2020, di mana saat BNI harga sahamnya pernah turun sangat signifikan dan kemudian mengalami kenaikan juga yang signifikan pada beberapa tahun selanjutnya. Nah, selain itu BNI ini juga pada tahun 2025 menawarkan dividen dengan angka yang menarik. Meskipun telah melewati ex-date di tahun 2025, tapi kita bisa memanfaatkan penurunan harga ini untuk memperoleh dividen yang lebih maksimal di tahun 2026. Meski begitu, semuanya hanya bersifat proyeksi dan bukan kepastian. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui di masa depan akan terjadi seperti apa. Yang jelas, kita hanya bisa melakukan mitigasi risiko dan sedikit analisa sederhana. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang juga mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah dividen investing di saham BBNI itu worth it atau tidak? Kita akan membahasnya di video kali ini. Tapi sebagai informasi, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja.
Sebagai informasi juga, saham BNI pernah melakukan stock split 1:2 di tahun 2023, sehingga data yang ditampilkan untuk angka dividen per share-nya harus kamu sesuaikan lagi. Ini merupakan tampilan informasi dividen per share BBNI sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Tabel yang ada di tengah ini merupakan angka yang saya dapatkan dari aplikasi Stockbit. Tapi mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Sedangkan angka yang ada di sebelah kanan ini merupakan angka yang telah saya sesuaikan dengan stock split yang pernah terjadi, di mana total dividen per share-nya adalah 1.518 sejak tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, kemudian kita lihat growth-nya. Di tahun 2016, growth dividennya adalah minus 15% dibandingkan tahun 2015. Naik jadi 74% di tahun 2017, naik lagi 20% di tahun 2018. Turun 21% di tahun 2019, naik 2% di tahun 2020, turun 79% di tahun 2021, naik 232% di tahun 2022, naik 168% di tahun 2023, naik 43% di tahun 2024, dan naik 33% di tahun 2025. Dari data ini kamu bisa lihat dividen per share BNI berdasarkan data yang saya hitung ini pernah turun setidaknya 3 kali, yaitu di tahun 2016, tahun 2019, dan tahun 2021. Saham ini pernah turun dividen per share-nya hingga 79% di tahun 2021, tapi pernah juga naik 232% di tahun 2022. Sehingga hal itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi kamu. Nah, sekarang kita asumsikan bagaimana jika kita punya 100.000 lembar saham Bank BNI. Ini merupakan dividen yang akan kita terima. Di tahun 2015 7,2 juta, di tahun 2016 6,1 juta, 10 juta di tahun 2017, 12,7 juta di tahun 2018, 10 juta di tahun 2019, 10,3 juta di tahun 2020, turun menjadi 2,2 juta di tahun 2021. 7,3 juta di tahun 2022, naik signifikan menjadi 19,6 juta di tahun 2023, 28 juta di tahun 2024, dan 37,4 juta di tahun 2025. Bisa kamu lihat di sini, untuk angka dividen yang kamu terima cukup fluktuatif. Pernah hanya 2,2 juta di tahun 2021, tapi pernah juga mencapai 37 juta di tahun 2025. Padahal lembar sahamnya sama. Ingat, lembar sahamnya sama, yaitu 100.000 lembar saham. Tapi dividen yang diterima cukup fluktuatif dalam beberapa tahun ini. Nah, sekarang kita asumsikan bagaimana jika kita membeli saham BNI di harga Rp4.000. Itu artinya modal yang kita butuhkan sebanyak 400 juta. Dengan kondisi ini, total dividen per share-nya sudah menjadi 1.518, dan jika kita kalikan 100.000 lembar saham, artinya dividen yang kita terima sudah mencapai 151 juta. Dengan kata lain, balik modal 37,9%. Kita lihat harga saham BNI dalam 10 tahun terakhir. Dengan asumsi harga saham Rp4.000, itu artinya kita membeli saham ini pada harga yang mencapai angka yang cukup tinggi di tahun 2018 dan tahun 2019. Sebenarnya harga sahamnya pernah turun di bawah angka Rp4.000 seperti yang kamu lihat dalam data 10 tahun terakhir ini. Tapi kita gunakan angka harga saham Rp4.000 sebagai contoh harga yang cukup konservatif. Nah, sekilas kita lihat tentang laba Bank BNI dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan data laba BNI sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Bisa kamu lihat, terkadang ada tahun-tahun di mana labanya mengalami penurunan, tapi ada tahun di mana labanya mengalami kenaikan. Setidaknya sebagai informasi di tahun 2024, BNI mencetak laba tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan sejak IPO-nya, mungkin saja kinerja di tahun 2024 ini merupakan salah satu kinerja terbaiknya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kenapa dividen per share-nya signifikan di tahun 2025. Alasannya karena kinerjanya di tahun 2024 sangat memuaskan. Nah, menurut kamu bagaimana dengan kondisi ini? Apakah BNI ini merupakan salah satu saham yang menarik untuk dikoleksi dari aspek dividennya? Mengingat jika dibandingkan dengan BRI, Mandiri, dan BCA, BNI ini masih memiliki valuasi yang paling rendah. Sehingga ada potensi kemungkinan mungkin saja harga sahamnya bisa mengalami kenaikan. Apalagi dari sisi pencapaian labanya, BNI ini sebenarnya masih memiliki laba yang jauh lebih kecil dibandingkan 3 saham Big Banks lainnya. Sehingga diharapkan masih bisa memiliki ruang perkembangan yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ini merupakan data di masa lalu, dan di masa depan tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti akan terjadi seperti apa. Bisa saja harganya tambah naik, bisa juga tambah turun. Begitu juga dengan dividen per share-nya.
sehingga kamu harus memiliki mitigasi risiko apabila tertarik dengan saham ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.